Pernah nggak sih lihat portofolio Anda ijo royo-royo dan rasanya kayak, wah dunia ini milik gue? Nah sekarang bayangin perasaan itu, tapi dikaliin 658%. Gila kan? Itulah yang lagi dirasain sama para pemegang saham PT Bakri and Brothers alias BNBR setahun belakangan ini. Ralinya luar biasa, euforianya nyebar kemana-mana di grup-grup investor. Tapi, coba kita tahan dulu senang-senangnya. Gimana kalau di balik pesta kenaikan saham ini, fondasinya itu sebenarnya keropos, penuh utang, dan bisnis utamanya malah lagi lesu. Ini bukan teka-teki biasa loh, ini anomali nyata yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kita mau cari tahu, ini beneran comeback story yang ajaib atau cuma jebakan yang kelihatan cantik dari luar? Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Coba lihat deh kontras yang tajam banget di layar ini. Di satu sisi, harga sahamnya terbang kayak roket, naik lebih dari 650%. Ini keuntungan yang bikin orang jadi legenda pasar saham nih. Tapi di sisi lain kita lihat mesin bisnisnya, data fundamentalnya. Pendapatan perusahaan malah turun 3% dibanding tahun lalu. Artinya secara operasional, jualan mereka tuh lebih sedikit. Pertanyaannya jadi jelas banget dan nusuk. Pasar ini lagi ngerayain apa sih? Apa ada rahasia besar yang mereka lihat? Atau ini cuma gelombang spekulasi yang sama sekali nggak peduli sama data? Dan euforia ini tuh bukan tanpa sebab, ada pergeseran psikologi investor yang menarik banget, kayak yang disebutin di kutipan ini. Sekarang tuh ada generasi investor baru, mungkin yang baru masuk pasar pas pandemi, yang dengar nama Bakri itu langsung kebayang cuan gede cepat. Buat mereka ini kayak tiket lotre. Tapi buat investor yang lebih senior, yang udah ngerasain pahitnya krisis 2008, nama yang sama itu bisa jadi alarm. Ingatan soal volatilitas yang gila-gilaan dan utang yang rumit. Jadi sekarang ini ada dua narasi yang lagi berantem di pasar. Narasi optimis masa kini lawan narasi hati-hati dari masa lalu. Mana yang benar? Nah, buat tahu jawabannya kita harus gali lebih dalam. Untuk itu, kita butuh peta jalan. Nah, ini agenda kita. Kita mulai dari anomali pasarnya dulu, terus kita bongkar yang namanya trik sulap akuntansi, habis itu kita daki gunung utang yang tersembunyi, cari retak di fondasi operasionalnya, terus kita pahami kenapa bagian kue kita sebagai investor bisa makin kecil, dan terakhir kita adu valuasi pasar sama realita keuangannya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, anomali pasar 658%. Ini titik awal investigasi kita. Sebuah misteri di mana euforia pasar saham kayaknya benar-benar putus hubungan sama kinerja bisnis perusahaan yang sebenarnya. Lanjut, bagian 2, trik sulap akuntansi. Nah, salah satu alasan kenapa laporan keuangan BNBR tiba-tiba kelihatan jauh lebih cakep, itu karena ada satu manuver keuangan yang spektakuler. Defisit sebesar 19,5 triliun rupiah, angka yang gede banget, kayak hilang gitu aja. Tapi pertanyaannya, beneran hilang atau cuma disembunyiin? Nah, nama triknya ini kuasi reorganisasi. Ini prosedur akuntansi yang 100% legal ya, tapi penting banget buat kita ngerti cara kerjanya. Coba bayangin kamu punya tumpukan tagihan kartu kredit yang bikin pusing. Terus, bukannya kerja keras buat bayar, kamu cuma sobek aja laporannya dan bilang, oke, gue mulai dari nol. Di atas kertas, catatan kamu jadi bersih. Tapi utangnya? Ya nggak hilang dong. Nah, itulah kuasi reorganisasi. Dia ngebersihin catatan kerugian masa lalu, tapi nggak menyembuhkan masalah operasional yang bikin rugi. Ini murni kosmetik, kayak pakai makeup tebel buat nutupin bekas luka. Dan slide ini nunjukin efeknya secara dramatis. Sebelum prosedur ini, neraca keuangan perusahaan itu punya beban defisit hampir 20 triliun rupiah, angka yang bikin ngeri investor manapun. Terus sesudahnya, simsalabim, angka merah raksasa itu berubah jadi laba ditahan positif 821 miliar. Poin kuncinya yang harus kita ingat, perubahan ini bukan karena perusahaan tiba-tiba untung triliunan. Ini murni karena penataan ulang angka di pembukuan. Fondasi bisnisnya nggak berubah sama sekali, cuma mukanya aja yang dipoles biar cantik. Bagian 3, gunung utang. Kalau tadi itu polesan akuntansi, nah ini sisi lainnya, sisi yang jauh lebih berat dan nyata. Di balik cerita pertumbuhan aset fantastis yang digembar-gemborkan, ada bom waktu yang tersembunyi, utang yang jumlahnya masif. Oke, kita coba pahami dulu apa sih yang bikin pasar segitu semangatnya. Total aset perusahaan emang loncat drastis, dari sekitar 6 triliun jadi lebih dari 23 triliun rupiah. Ini lonjakan yang gede banget, terutama karena masuknya proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung ke dalam pembukuan mereka. Di atas kertas, ini kelihatannya kayak transformasi bisnis yang dahsyat. Perusahaannya jadi kelihatan jauh lebih besar. Tapi ini dia harga yang harus dibayar. Aset raksasa itu nggak gratis.
Aset itu datang sepaket sama utang berbunga yang diperkirakan mencapai lebih dari 17 triliun rupiah. Jadi, aset baru ini kayak kuda Troya. Dari luar kelihatan megah, kayak hadiah, tapi di dalamnya bawa beban yang super berat dan bahaya. Utang bersih perusahaan setelah dikurangi kas, itu ada di level 15,4 triliun rupiah. Angka segini susah banget dilunasin cuma ngandelin arus kas dari bisnisnya sekarang. Dan ini cara kita ngukur seberapa besar resikonya. Rasio utang terhadap ekuitas atau DIR itu kayak termometer kesehatan keuangan. Sebelum akuisisi ini, DIR BNBR itu sehat banget di 0,38 kali. Artinya modal sendiri jauh lebih besar dari utangnya. Tapi setelahnya, DIR-nya meroket jadi 4,42 kali. Artinya buat setiap Rp1 modal sendiri, perusahaan nanggung lebih dari Rp4 utang. Ini level resiko yang tinggi banget. Proyek tolnya telat dikit aja, atau suku bunga naik, tekanan ke keuangan perusahaan bisa luar biasa berat. Lanjut ke bagian 4, retak di fondasi. Sampai sini kita udah lihat polesan akuntansi dan gunung utang. Sekarang yuk kita geser dari angka-angka gede di neraca dan kita intip lebih dekat mesin operasional perusahaan sehari-hari. Mesinnya jalan mulus nggak? Atau jangan-jangan ada retakan yang kelihatan jelas kalau kita perhatiin baik-baik? Salah satu retakan terbesarnya ada di piutang usaha. Gampangnya, piutang itu duit yang harusnya diterima perusahaan dari pelanggan yang udah terima barang tapi belum bayar. Nah, laporan keuangan BNBR nunjukin ada piutang hampir 745 miliar rupiah yang kayaknya susah banget ditagih. Sebagian besar bahkan udah telat bayar lebih dari 2 tahun. Ini lampu kuning ya. Artinya, sebagian penjualan yang dicatat di laporan laba rugi itu nggak pernah jadi duit beneran yang masuk ke kas. Cuma penjualan di atas kertas yang macet di tengah jalan. Tanda bahaya lain yang perlu diwaspadai itu pola transaksi dengan pihak perelasi. Maksudnya transaksi jual beli aset antara BNBR sama perusahaan lain yang masih satu grup bakri. Walaupun legal, pola kayak gini bisa bikin kita sebagai investor luar susah banget menilai harganya wajar atau enggak. Bayangin deh, perusahaan A jual aset ke perusahaan saudaranya, perusahaan B. Gimana kita tahu harganya nggak digede-gedein atau dikecil-kecilin buat kepentingan tertentu? Buat investor minoritas, risikonya kita cuma bisa nonton dari pinggir, sementara nilai aset mungkin diputer-puter di kantong grup mereka sendiri. Oke, bagian 5. Bagian kue Anda yang menyusut. Ini salah satu konsep paling penting yang harus dipahami setiap investor retail, tapi sering banget kelewat di tengah euforia. Namanya dilusi saham. Coba bayangin, kamu beli pizza 1 loyang. Terus, tanpa kamu setuju, pizza itu tiba-tiba dipotong jadi 1000 potongan super kecil. Kamu mungkin masih pegang 1 potong, tapi porsi kepemilikan kamu atas seluruh pizza udah hancur. Nah, itulah dilusi. Buat bertahan hidup dan bayar sebagian utangnya, BNBR ini udah berkali-kali nerbitin saham baru dalam jumlah yang super banyak. Akibatnya apa? Jumlah saham yang beredar sekarang fantastis, 173,41 miliar lembar. Artinya, kue keuntungan dan aset perusahaan sekarang harus dibagi-bagi ke 173 miliar lembar saham. Makin banyak potongannya, ya makin kecil bagian masing-masing. Biar lebih kebayang, kita lihat visualnya. Anggap aja ini kue perusahaan pas kamu pertama kali invest. Kamu punya satu porsi yang jelas lah, kamu jadi bagian dari perusahaan. Terus, kejadianlah ini. Buat bayar utang ke kreditur, perusahaan nggak selalu pakai uang tunai. Mereka punya mesin cetak sendiri, mereka cetak saham baru miliaran lembar dan dikasih ke kreditur sebagai alat bayar utang. Dan inilah hasilnya. Lihat deh potongan Anda sekarang. Jadi kecil banget kan? Hampir nggak kelihatan. Kuenya mungkin masih sama gedenya, atau bahkan sedikit lebih besar. Tapi sekarang ada jauh lebih banyak orang yang ikut makan. Inilah efek brutal dari dilusi. Meskipun harga per lembar saham kamu mungkin naik, kepemilikan real kamu atas bisnisnya udah menyusut drastis. Kamu jadi punya secuil dari perusahaan yang lebih besar. Bagian terakhir, valuasi versus realita. Oke, kita udah bedah semuanya. Trik akuntansi, gunung utang, operasional yang retak, dan dilusi yang masif. Sekarang, yuk kita taruh semua temuan itu di satu sisi timbangan dan harga sahamnya yang terbang tinggi di sisi lain. Terus kita tanya, ini masuk akal nggak sih? Coba kita lihat angkanya. Rasio harga terhadap laba atau PER-nya ada di 77 kali. Artinya, investor rela bayar 77 tahun laba perusahaan buat punya sahamnya hari ini. Buat perbandingan, perusahaan yang udah mapan itu PER-nya biasanya di kisaran 15-25 kali. Terus, rasio harga terhadap nilai buku atau PBV hampir 10 kali. Artinya pasar menghargai perusahaan ini 10 kali lipat lebih tinggi dari nilai aset bersih di pembukuannya. Plus, dividennya 0.
Untuk perusahaan dengan risiko fundamental kayak yang udah kita bahas, valuasi ini rasanya mahal banget. Jadi, siapa sebenarnya yang beli saham ini dengan harga semahal itu? Slide ini ngejelasin dengan pas banget. Di pasar itu, ada dua tipe pemain. Di satu sisi, ada trader dan spekulan. Mereka nggak terlalu pusing sama laporan keuangan tebal atau rasio utang. Fokus mereka itu momentum harga, cerita turnaround yang seksi, dan volatilitas tinggi buat cari untung jangka pendek. Buat mereka, BNBR ini arena bermain yang sempurna. Di sisi lain, ada investor fundamental. Mereka ini detektif keuangan. Mereka cari arus kas yang kuat, utang yang aman, dan potensi dividen. Buat kelompok ini, BNBR saat ini kelihatannya kayak ladang ranjau. Jadi, ini dia kesimpulan akhir kita. Rally harga saham 658% itu beneran terjadi, cuan yang dihasilkan juga nyata. Tapi fondasinya rapuh banget. Rally ini nggak dibangun di atas kekuatan operasional yang membaik, tapi di atas polesan akuntansi, optimisme pasar yang berlebihan, dan aset baru yang dibiayai utang raksasa. Risiko dari gunung utang dan dilusi kepemilikan yang parah bakal terus jadi bayang-bayang buat jangka panjang. Pada akhirnya, ini lebih terasa kayak arena spekulasi tingkat tinggi, bukan cerita turnaround yang sehat dan aman buat investasi jangka panjang. Pada akhirnya ya lihat portofolio ijo itu emang bikin senang. Tapi pertanyaan yang harus selalu kita tanyain ke diri sendiri sebagai investor adalah kebahagiaan ini dibangun di atas fondasi batu yang kokoh atau di atas rumah kartu yang indah tapi bisa rubuh kena angin sepoi-sepoi. Sebagai seorang investor, kita menaruh uang hasil jerih payah kita. Jadi Anda bertaruh pada yang mana? Fondasi bisnis yang kokoh atau rumah kartu yang dibangun di atas spekulasi? Coba deh pikirin baik-baik.